Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, eh, ini adalah video untuk melakukan deteksi dini gangguan jiwa yang nanti dapat digunakan oleh ibu-ibu kader ya pada saat nanti di masyarakat, dengan harapan dengan video ini nanti dapat memberikan satu tuntunan sesuai dengan format pengkajian yang nanti ibu-ibu bisa gunakan bagaimana cara menanyakan kepada keluarga maupun masyarakat untuk dapat mendapatkan gambaran mengenai gangguan jiwa yang ada di masyarakat ya. Diharapkan nanti dengan adanya video ini, kemudian dengan adanya pelatihan ini juga nanti diharapkan ibu-ibu kader semua dapat meneruskan kegiatan ini sehingga nanti di Puskesmas Garuda ini akan dapat mendeteksi gangguan jiwa sedini mungkin, sehingga jika didapatkan ada pasien yang mengalami gangguan jiwa, maka nanti bisa segera dilakukan tindakan sedini mungkin agar nanti bisa penanganannya juga akan lebih cepat. Baik, nah baiklah, saya senang sekali ya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Ibu Muryati. Saya adalah dosen dari jurusan Keperawatan Bandung, Poltekkes Kemenkes Bandung, yang saat ini sedang melakukan pelatihan tentang deteksi dini gangguan jiwa. Dan kebetulan dalam penelitian ini saya juga menghasilkan mengembangkan instrumen yang dibuat oleh Kemenkes yang tentang SRQ29 dikembangkan menjadi 389 yang telah dilakukan uji validitas terhadap expert judgment ya. Jadi insya Allah nanti instrumen ini bisa dapat digunakan untuk di masyarakat ya. Baik, jadi pada saat ibu kader akan melakukan deteksi di gangguan jiwa, ibu kader mendatangi keluarga, terus kemudian jangan lupa selalu perkenalkan diri. Begini caranya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya adalah titik-titik gitu ya. Nama saya adalah Ibu Muryati, yang saya adalah dari jurusan Keperawatan Bandung yang saat ini akan ingin mengetahui keadaan kesehatan jiwa dari ibu atau bapak gitu ya. Ditanyakan dulu dikenalkan dulu, kemudian baik ibu atau bapak, mohon perkenalkan saya bicara dengan bapak siapa atau ibu siapa atau adik siapa, begitu ya Bu ya. Setelah diperkenalkan kemudian dijelaskan tujuannya ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran kesehatan jiwa yang dialami, di mana nanti jika sudah diketahui maka insya Allah akan ditindaklanjuti untuk penanganannya gitu ya. Terus kemudian jawaban yang memang sejujur-jujurnya itulah yang akan menolong diri ibu, bapak maupun adik sekalian di sini. Jadi sampaikan itu yang disampaikan gitu ya. Terus kemudian waktunya mungkin kira-kira sekitar 15 sampai 30 menit paling lama ya. Nah, ada beberapa pertanyaan. Jadi di sini adalah yang diminta adalah bagaimana kemampuan kader untuk menyampaikan kemampuan untuk menanyakan tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat itu atau keluarga itu atau individu itu gitu ya. Jadi di sini ada beberapa checklist ya yang nanti ibu juga akan ada nanti saya kasih ya, sehingga nanti bisa latihan sambil
megang checklist sambil mendengarkan video gitu ya. Jadi pertama adalah menanyakan, jadi maaf Ibu, apakah selama sejak hari ini sampai 2 minggu ke belakang Ibu pernah merasakan sering sakit kepala gitu ya, ditanyakan. Terus kemudian menanyakan apakah mengalami kehilangan nafsu makan. Waktunya sama ya, jadi hari ini sampai 2 minggu ke belakang ya. Coba ingat-ingat Ibu, apakah pernah Ibu mengalami sakit kepala, sakit kepala, terus kemudian kehilangan nafsu makan, terus kemudian apakah mengalami kesulitan tidur. Nah kalau misalkan dia mengalami, maka Ibu contreng di situ, nah nanti ada ya dan tidak gitu ya. Terus kemudian apakah mudah merasa takut, jadi nggak ada penyebab, nggak ada apa gitu ya, tapi tiba-tiba merasa deg-degan dan takut gitu ya, gitu. Terus kemudian apakah merasa gelisah, tegang dan khawatir. Jadi terkadang pikiran itu suka apa sih ya, jadi galau gitu ya, suka pikirannya suka nggak tenang gitu ya, gelisah apa, tapi nggak tahu penyebabnya gitu ya. Terus tiba-tiba merasa kok kayak tegang gitu ya, nggak tenang saya gitu ya, merasa kayak khawatir gitu ya, itu ditanyakan. Terus kemudian eh, menanyakan juga apakah ada gemetaran gitu di tangan ya. Nanti kalau misalnya gemetaran di tangan itu bisa diukur dengan kertas ini ya, dengan kertas ini tangannya seperti ini lurus, tidak boleh berdekatan ya contohnya ya. Kemudian ada enggak ini gemetar apa tidak gitu ya. Kalau misalkan ada ada getaran berarti dia gemetar gitu ya. Kita tanyakan itu. Terus kemudian mengalami gangguan pencernaan, maksudnya apakah sering sakit perut, sembelit atau diare gitu ya, kita tanyakan juga ya. Terus kemudian eh, apa misalnya gini, kalau misalnya ada masalah datang ya, apakah terus langsung panik sehingga tidak mampu berpikir jernih gitu ya, langsung blank, langsung seperti itu gitu ya, ditanyakan juga gitu ya. Kalau misalkan kita dengan bertanya, insya Allah akan bisa membantu menggali itu gitu ya. Terus kemudian merasa tidak bahagia, merasa kayak kecewa, tidak bahagia, merasa sedih kayak gitu ya. Jadi merasa tidak bahagia itu ditanyakan juga. Terus apakah lebih sering menangis atau merasa sedih sehingga sampai akhirnya menangis gitu ya, ditanyakan juga. Terus kemudian menanyakan apakah merasa sulit untuk menikmati aktivitas sehari-hari. Jadi pada saat apakah dia merasa bahwa yang biasanya itu menjadi hobi, misalnya senang membaca, senang memasak, tiba-tiba mau memasak aja kayak yang kesulitan gitu ya, kayak yang apa ya yang mau saya lakukan gitu ya. Jadi itu yang harus kita gali ya. Terus kemudian juga menanyakan apakah mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan ya, misalnya ada masalah yang harus kita putuskan, kemudian sampai akhirnya lama sekali untuk memutuskan atau bingung untuk memutuskan gitu, itu juga perlu digali dan perlu ditanyakan ya. Terus kemudian apakah aktivitas atau tugas sehari-hari terbengkalai, atau misalnya tugas-tugasnya banyak yang terbengkalai. Misalnya kalau dia seorang guru atau dia seorang karyawan yang mendapatkan tugas, apakah memang tugasnya itu jadi sering telat gitu ya, seharusnya sudah deadline, belum kumpul atau dan sebagainya ya. Itu perlu ditanyakan dan itu sangat berpengaruh gitu ya. Terus kemudian apakah merasa tidak mampu berperan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Artinya merasa kayak saya mah nggak bisa apa-apa, dah abdi mah beda dari yang lain misalnya ya, saya mah ya tidak mampu apa-apa misalnya seperti itu ya. Kemudian menanyakan apakah kehilangan minat terhadap banyak hal gitu ya. Tadi yang menjadi satu hobi yang awalnya senang bercocok tanam, senang memasak, senang membuat kerajinan, tiba-tiba menjadi malas melakukan hobi-hobinya itu. Nah, itu juga harus diperhatikan itu gitu ya. Terus kemudian menanyakan apakah merasa tidak berharga atau tidak berguna. Artinya saya nih rasanya
di kantor kok nggak punya peran ya, misalnya kok kayaknya saya itu teman-teman juga menjauh dari saya misalnya, atau misalnya kok kenapa ya saya kok nggak bisa melaksanakan tugas saya dengan baik misalnya gitu ya. Jadi merasa tidak bermanfaat gitu di dalam kehidupannya, atau misalkan di keluarga kok saya ini kenapa ya di keluarga juga kok kayak nggak bisa apa-apa sementara yang lain mah bisa gitu ya gitu. Jadi merasa tidak berguna ya, jadi di keluarga merasa tidak berarti begitu ya. Kemudian menanyakan apakah mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup. Nah ya, jadi terkadang dalam terbersit ya bahwa saya mah kayaknya hidup juga percuma gitu misalnya ya. Begitu dapat masalah kayaknya saya mah udah nggak bisa apa-apa, apalagi pandemi kayak begini, nggak punya pekerjaan, nggak punya apa, aduh rasanya ini mah kayak sudah memang mau dipundut aja, mau mati aja misalnya begitu ya. Itu juga harus perlu ditanyakan gitu ya. Terus kemudian menanyakan apakah merasa lelah sepanjang waktu. Jadi merasa walaupun sudah makan, sudah banyak masukan nutrisi-nutrisi, tapi tetap aja kayak merasa masih lelah gitu ya. Merasa badan itu tidak segar gitu ya. Apakah memang itu dirasakan ya? Itu juga sudah menjadi satu perhatian kalau misalkan itu dirasakan ya. Terus kemudian menanyakan apakah merasa tidak enak di perut ya, misalnya sering perih di perut atau perut jadi sering kembung ya, sehingga jadi susah buang air besar gitu ya. Kemudian menanyakan apakah mudah lelah ya, jadi melakukan kegiatan dikit sudah lelah ya. Mau kayak gini udah capek, aku mau istirahat, jadi merasa cepat lelah, berbeda dengan sebelumnya gitu ya. Terus kemudian apakah juga, mohon maaf ini biasanya kalau menanyakan hal ini harus mohon maaf ya Bu atau Bapak atau Adik, apakah pernah meminum alkohol? Maaf ini maaf, jika tidak nggak apa-apa, tapi jika ya jadi mohon maaf gitu ya gitu. Jadi apakah pernah minum alkohol, dan apakah saat ini kalau biasa minum alkohol menggunakan lebih banyak minuman alkohol itu ya. Biasanya kalau ada seperti itu biasanya dia punya masalah gitu ya, yang masalah psikologis yang memang harus dibantu gitu ya kalau dia mau minum lebih banyak begitu ya. Terus kemudian apakah juga selain alkohol, apakah ya mohon maaf ya, apakah pernah gitu meminum gitu ya narkoba? Kan kita juga nggak tahu ya, siapa tahu di masyarakat mah kan heterogen ya, jadi di masyarakat itu sangat bervariasi orangnya, sehingga perlu kita tanyakan hal itu. Tapi harus hati-hati, takut menyinggung, bisi nanti aduh memangnya saya teh apa, bisi tersinggung. Jadi mohon maaf sebelumnya gitu ya, kok ya saya agak pribadi ini mau menanyakannya gitu ya. Terus kemudian apakah yakin bahwa merasa bahwa orang lain itu akan mencelakainya gitu ya. Setiap ketemu orang merasa kayak takut bahwa orang itu kayaknya akan berbuat jelek pada saya. Orang itu adalah akan misalnya mencelakakan saya gitu ya. Apakah ada rasa curiga seperti itu gitu ya. Terus kemudian apakah ada yang mengganggu atau hal yang tidak biasa dalam pikirannya. Jadi di dalam pikiran itu teringat sesuatu ya. Terpikir sesuatu, misalkan terpikir hal yang sama ya, berulang-ulang terpikir hal yang sama secara berulang-ulang gitu. Terus kemudian apakah pernah mengalami, mendengar, melihat, meraba, mengecap, mencium, ya boleh salah satu, boleh beberapa dari ini gitu ya, yang tidak ada sumbernya. Misalkan kok tiba-tiba saya mendengar suara ya, tapi dari sekitar saya itu tidak ada siapa-siapa misalnya begitu ya. Kok saya tiba-tiba merasa kayak ada yang ada di dalam mulut saya, padahal mah tidak ada makanan apapun misalnya begitu ya. Terus kemudian menanyakan apakah mengalami mimpi yang mengganggu atau mimpi tentang bencana atau musibah, atau seolah-olah
seolah-olah mengalami kembali kejadian bencana itu. Misalnya kalau dulunya pernah mengalami trauma terhadap bencana, tiba-tiba merasa ulang gitu ya, atau misalnya mimpi yang buruk begitu ya, mimpi tapi mimpinya menakutkan gitu ya. Jadi itu juga perlu ditanyakan. Kemudian menanyakan apakah berusaha menghindari kegiatan tempat orang pikirannya mengingatkan akan bencana tersebut. Jadi sehingga berusaha gitu, misalkan ada bencana yang mirip dengan apa yang pernah alaminya, berusaha untuk menghindari hal itu ya, berarti itu trauma yang berkepanjangan gitu ya. Jadi itu perlu ditanyakan ya. Kemudian menanyakan apakah minat terhadap teman dan kegiatan yang biasa dilakukan berkurang tadi ya, di awal yang pada saat dia punya hobi tapi sekarang juga jadi kurang terhadap hobinya gitu ya, penurunan minat ya. Dan apakah merasa sangat terganggu jika berada dalam situasi yang mengingatkan akan bencana atau berpikir tentang bencana itu, apakah terus mengganggu pikirannya terhadap bencana, atau misalnya apapun kejadian, bukan hanya bencana tapi pernah kejadian yang dialami, apakah pernah itu dirasakan ya. Kemudian menanyakan apakah kesulitan memahami atau mengekspresikan perasaan ya. Jadi punya masalah tapi sangat sulit, saya bingung tapi dari mana ya saya harus mengawali, nah gitu ya. Jadi itu perlu nanti kita gali. Coba sekarang ingat-ingat gitu ya, kita tanyakan seperti itu. Coba ingat-ingat kira-kira apa waktu itu pada saat mulai perasaan merasa tidak enak, apa yang terjadi sebelumnya. Jadi bisa kita tanyakan seperti itu ya. Terus kemudian menanyakan apakah merasa sangat kehilangan saat bermasalah dengan smartphone. Nah, misalnya di dalam anggota keluarga, apakah ada tuh anak misalnya, atau yang kalau misalkan nggak ada HP, misalnya HP-nya mati atau HP-nya rusak, dia marah-marah, atau misalkan dia nggak bisa nonton sebentar aja udah marah-marah, seperti itu ya. Jadi itu juga apakah memang dia ketergantungan terhadap smartphone gitu ya, atau handphone ya. Kemudian menanyakan apakah merasa sangat gelisah tidak menggunakan smartphone ya, apakah kelihatan gitu, apakah dia gelisah kalau misalkan itu akhirnya tidur juga nggak nyenyak ya saat handphonenya misalnya digunakan oleh orang lain, atau misalnya handphone ayahnya sedang digunakan, dia belum punya handphone, kemudian dia terlihat gelisah. Nah, apakah gejala-gejala itu harus dari awal, karena banyak sekarang sudah banyak kejadian gangguan jiwa di rumah sakit jiwa akibat dari smartphone ya, bisa akhirnya marah-marah dan itu sangat membahayakan. Kemudian menanyakan apakah ada perubahan pada anggota tubuh dan Anda merasa cacat ya, misalnya aduh sekarang saya menjadi gemuk pisan, jadi minder, saya jadi malu akibat itu misalnya gitu ya. Jadi dia merasa bahwa aduh saya itu kan senang tubuh saya itu langsing, tapi ternyata sekarang menjadi gendut, merasa nggak nyaman dengan perubahan-perubahan tubuhnya, atau misalkan perubahan wajahnya, misalnya awalnya putih bersih menjadi totol-totol hitam, apakah itu mengganggu gitu ya. Terus kemudian menanyakan apakah merasa tidak percaya saat terjadi sesuatu dengan diri Anda. Jadi ada masalah akhirnya merasa rasanya aduh saya rasanya kok nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin ini terjadi pada diri saya gitu ya. Jadi nggak mungkin ini terjadi pada diri saya gitu ya, gitu ya. Jadi menolak ya, jadi tidak percaya atau menolak terhadap kejadian itu. Kenapa sih mesti saya yang kena gitu ya? Gitu. Atau misalnya ya nggak mungkin rasanya saya harus mengalami ini gitu ya. Kemudian menanyakan apakah Anda marah-marah jika ada hambatan menggunakan smartphone tadi gitu ya. Ada marah-marah akibat dari tadi yang smartphone ya. Terus kemudian menanyakan apakah yakin bahwa diri Anda seorang pembesar atau merasa diri Anda sudah tidak ada di dunia. Nah, ini adalah biasanya gejala-gejala orang waham ini. Jadi apakah merasa bahwa saya adalah seorang malaikat, saya itu bisa
merubah seseorang, membuat seseorang jadi menjadi dicintai orang, jadi mirip kayak paranormal gitu ya. Jadi menganggap dirinya itu tapi nggak sesuai dengan kenyataan, padahal dia adalah seorang misalkan seorang ayah dari keluarga itu ya, kepala keluarga yang saat ini dia itu tidak punya kerjaan sementara anaknya banyak. Akhirnya dia membayangkan dari kekurangan itu, sehingga dia coba kalau misalkan saya itu orang kaya dan saya itu banyak harta. Nah, dia meyakini bahwa dia itu adalah orang kaya dan banyak harta gitu ya. Jadi yakin betul, padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Padahal kenyataannya untuk makan aja sangat susah gitu ya. Terus kemudian apakah merasa tidak percaya diri dan berlangsung lama sehingga tidak mau bergaul dengan orang lain, gitu ya. Artinya terus menerus ya rasa mindernya tuh terus menerus, bergabung dengan orang minder, abdi mah isin, tapi di dalam hati nggak pernah diungkapkan gitu ya. Jadi setiap misalkan mendapatkan tugas merasa minder, khawatir kalau nanti saya tidak bisa melaksanakan gitu ya. Gitu. Pokoknya setiap menghadapi kejadian merasa kayak tidak percaya diri. Kemudian menanyakan apakah merasa lebih senang sendiri dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Lebih nyaman sendiri, saya mah udah mendingan sendiri aja. Kalau misalkan pas lagi ada kegiatan ibu-ibu kader semua, dia mah mojok gitu. Dia mah lebih senang mengerjakan sendiri. Paling suka kalau dikasih tugas yang memang bisa dikerjakan sendiri ya. Sendiri gitu ya, lebih senang ya, dia menolak untuk bergaul ya. Jadi itu beberapa yang harus ditanyakan. Nah, kalau misalnya nanti dari sekian pertanyaan itu ada yang mengalami, maka nanti tinggal dilihat ya bahwa nanti nomor itu adalah, nanti ada keterangan bahwa nomor itu adalah nomor sekian sampai sekian itu adalah gejala ringan, nomor sekian sampai ke sekian itu adalah gejala yang berat gitu ya. Jadi nanti tugas ibu kader setelah itu nanti melihat ya, ternyata ini ada. Kalau ada iya berarti mengalami, sehingga nanti harus melaporkan ya, bekerja sama dengan dari pihak puskesmas ya. Kalau dari kader itu nanti ke puskesmas, kemudian menyampaikan bahwa di masyarakat ini terdapat pasien yang mengalami gejala seperti ini gitu ya, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti, diberikan diberikan bagaimana cara menanganinya gitu nanti ya begitu. Jadi nanti dari puskesmas pasti tentunya sudah punya cara-cara untuk bagaimana mengatasi gangguan jiwa ringan dan gangguan jiwa berat gitu. Jadi nanti tinggal dikonsulkan, dirujuk artinya gitu ya, dirujuk terus kemudian supaya nanti bisa diatasi. Karena kalau misalnya didiamkan nanti itu adalah sangat berbahaya gitu ya. Saya kira itu contoh bagaimana cara menanyakan, menggali, mendeteksi gangguan jiwa di masyarakat. Selamat mencoba ya, selamat berlatih ya untuk menanyakan itu gitu ya, karena nanti kalau jiwa itu memang harus dengan dieksplor ya. Jadi tidak cukup hanya mengisi instrumen, ternyata dia juga pengen gitu bercerita. Jadi akan lebih bagus kalau misalkan itu dilakukan tatap muka dan kemudian terjadi diskusi gitu. Jadi kalau misalkan menanyakan itu nanti direspon sama kitanya, diusahakan supaya dia bisa menceritakan apa yang dirasakan. Begitu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk membantu program pemerintah mengentaskan gangguan jiwa yang memang terus melonjak, apalagi sekarang dengan adanya pandemi itu juga yang gangguan psikososial semakin meningkat. Jadi kita berusaha untuk itu ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Baik, selamat mencoba ya, dan tetap semangat, luar biasa.
kader Puskesmas Garuda luar biasa, tetap semangat ya. Baik, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.